Mengapa kita perlu untuk muhasabah diri? Pertanyaan tadi mungkin banyak menghampiri benak seorang muslim. Ada di antara mereka yang memilih untuk menyibukkan diri dengan urusan dunianya tanpa memikirkan apa yang akan menjadi bekalnya di akhirat. Ada pula yang beribadah sebagaimana apa yang Allah perintahkan. Tetapi ibadahnya hanyalah sebagai rutinitas. Mereka sholat 5 waktu setiap harinya, berpuasa dan mengeluarkan zakat setiap tahunnya. Akan tetapi semua itu tidak berdampak pada akhlak dan pribadinya. Maksiat pun terkadang masih dilakukan. Motivasi untuk memperbaiki amalan-amalan yang ada tak kunjung hadir. Penyebabnya satu, karena melupakan muhasabah diri. Sehingga orang-orang seperti ini sudah merasa cukup dengan amalan yang telah dilakukan. Disinilah pentingnya muhasabah. Muhasabah adalah melihat pada amalan yang telah dilakukan oleh jiwa, lalu mengoreksi kesalahan yang dilakukan dan menggantinya dengan amalan soleh. Kita yakin bahwa diri kita semua penuh kekurangan. Entah masih terus-menerus dalam bermaksiat, kurang dalam ketaatan, bahkan kadang bermudah-mudahan meninggalkan kewajiban. Padahal Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk muhasabah diri lewat firman-Nya dalam surat Al-Hasyr ayat 18 hingga 19, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Inilah yang menjadi dalil agar kita bisa mengoreksi diri atau muhasabah. Jika tergelincir dalam kesalahan, maka kita koreksi dan segera bertobat lalu berpaling dari segala perantara yang dapat mengantarkan pada maksiat. Lalu apa saja manfaat muhasabah? Berikut kami rinci 6 manfaat muhasabah. Pertama, meringankan hisab pada hari kiamat. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Itu akan memudahkan hisab kalian kelak. Timbanglah amal kalian sebelum ditimbang kelak. Ingatlah keadaan yang genting pada hari kiamat. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabb-Mu. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Quran Surat Al-Haqqah ayat 18. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, mukmin itu yang rajin menghisap dirinya dan ia mengetahui bahwa ia akan berada di hadapan Allah kelak. Sedangkan orang munafik adalah orang yang lalai terhadap dirinya sendiri atau enggan mengoreksi diri. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang terus mengoreksi dirinya sebelum datang malaikat maut menjemputnya. Kemudian yang kedua, terus bisa berada dalam petunjuk. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Baidawi rahimahullah dalam tafsirnya, bahwa seseorang bisa terus berada dalam petunjuk jika rajin mengoreksi amalan-amalan yang telah ia lakukan. Berikutnya yang ketiga, mengobati hati yang sakit. Karena hati yang sakit tidaklah mungkin hilang dan sembuh, melainkan dengan muhasabah diri. Yang keempat, selalu menganggap diri penuh kekurangan dan tidak tertipu dengan amal yang telah dilakukan. Kelima, membuat diri tidak takabur atau sombong. Cobalah lihat apa yang dicontohkan oleh Muhammad bin Wasi' rahimahullah ketika ia berkata, andaikan dosa itu memiliki bau, tentu tidak ada dari seorang pun yang ingin duduk dekat-dekat denganku. Keenam, seseorang akan memanfaatkan waktu dengan baik. Dalam Tabyin Kadhbi Al-Muftari, Ibnu Asakir pernah menceritakan tentang Al-Faqih Salim bin Ayyub Ar-Razi rahimahullah bahwa ia terbiasa mengoreksi dirinya dalam setiap nafasnya. Ia tidak pernah membiarkan waktu tanpa faedah. Kalau kita menemuinya, pasti waktu Salim Ar-Razi diisi dengan menyalin, belajar, atau membaca. Maka, siapapun hendaklah bermuhasabah diri. Baik orang yang jahil maupun orang yang berilmu, karena manfaat besar seperti yang telah dirinci tadi. Lantas, bagaimana cara muhasabah diri? Pertama, mengoreksi diri dalam hal wajib. Apakah punya kekurangan ataukah tidak? Karena melaksanakan kewajiban itu hal pokok dalam agama ini dibanding dengan meninggalkan yang haram. Kedua, mengoreksi diri dalam hal yang haram. Apakah masih dilakukan ataukah tidak? Contoh, jika masih berinteraksi dengan riba, maka ia berusaha berlepas diri darinya. Jika memang pernah mengambil hak orang lain, maka dikembalikan.
Kalau pernah menggibah orang lain, maka meminta maaf dan mendoakan orang tersebut dengan doa yang baik. Dalam perkara lainnya yang tidak mungkin ada koreksi, atau melainkan harus ditinggalkan seperti minum minuman keras dan memandang wanita yang bukan mahram, maka diperintahkan untuk bertobat, menyesal, dan bertekad tidak mau mengulangi dosa itu lagi. Ditambah lagi dengan memperbanyak amalan kebaikan yang dapat menghapus kejelekan. Ketiga, mengoreksi diri atas kelalaian yang telah dilakukan. Misalnya kita terlalu sibuk dengan perbuatan yang sia-sia. Keempat, mengoreksi diri dengan apa yang dilakukan oleh anggota badan. Apa yang telah dilakukan oleh kaki, tangan, pendengaran, penglihatan, dan lisan. Cara mengoreksinya adalah dengan menyibukkan anggota badan tadi dalam melakukan ketaatan. Dan yang kelima, mengoreksi diri dalam niat, yaitu bagaimana niat kita dalam beramal. Apakah lillah ataukah li ghairillah? Niat ikhlas karena Allah ataukah tidak? Karena niat itu biasa berubah, terombang-ambing, makanya hati itu disebut qalb, seringnya terombang-ambing. Semoga pembahasan tentang muhasabah ini bisa memotivasi kita untuk terus memperbaiki diri menjadi lebih baik. Amin. Jangan lupa kunjungi rumaisa.com. Update setiap hari, insya Allah.